Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insight Muda, kembali lagi di podcast yang mengupas inspirasi, kisah nyata, dan ilmu praktis buat teman-teman yang ingin selalu berkembang. Saya Zaidan Abrar Musyafa. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting, public speaking. Buat teman-teman yang merasa dirinya kurang pede, bisa nih simak video ini sampai akhir. Dan kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah seorang trainer public speaking asal Kebumen yang sudah melatih, menginspirasi ratusan orang dari pelajar hingga instansi pemerintah. Ya, mari kita sambut Kak Dahri Iswanto. Oke, terima kasih Mas Zaidan. Oke Kak Dahri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Hari ini bisa hadir bertemu dengan Mas Zaidan di podcast Inspirasi Muda. Dan hari ini katanya mau ngebahas tentang ini ya, public speaking ya. Oke. Public speaking itu menarik banget tuh buat Kak Dahri. Oke Kak Dahri, banyak nih anak-anak muda yang merasa dirinya kurang pede saat berbicara di depan umum. Ya seperti saya. Tapi yang penting mau belajar ya. Iya. Jadi apa sih awal masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi biasanya yang menjadi akar atau awal masalah dari anak-anak muda nggak berani tampil itu adalah satu, memang nggak punya percaya diri. Karena apa? Nggak menguasai materi bisa jadi. Kemudian yang kedua adalah merasa takut. Takut apa? Takut tidak didengarkan, takut diremehin, takut dianggap sok atau belagu gitu kan. Padahal sebenarnya kadang-kadang ketakutan itu nggak terbukti. Karena dari pengalaman Kak Dahri sendiri pernah ngalamin di fase itu dan ternyata bisa melewati, dan ternyata orang-orang itu nggak semeremehkan itu gitu loh. Mereka tetap ada attention kepada kita. Tapi memang syaratnya sebelum kita tampil, kita tuh prepare, persiapan, belajar bagaimana cara menyampaikan, belajar materi yang akan disampaikan, seperti itu. Dua kunci itu, belajar materi yang disampaikan, belajar cara menyampaikan. Belajarnya sama siapa? Sama orang yang memang bisa membimbing, yang tahu banget ilmu presentasi, ilmu public speaking, seperti itu. Oke Kak Dahri. Kak Dahri kan sudah banyak melatih orang-orang. Apa sih perbedaan yang sangat mencolok seseorang setelah belajar public speaking ini bersama Kak Dahri? Mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling berkesan. Yeah. Kalau saya lihat sih orang-orang yang sudah belajar, terutama yang sudah privat ya, artinya yang memang belajar fokus hanya satu peserta, itu saya melihat mereka ada perbedaan yang sangat mencolok dari bagaimana mereka ketika berkomunikasi atau ngomong. Yang tadinya ngomongnya itu datar, tanpa ekspresi, itu mereka kemudian bisa ngomong dengan penuh ekspresi, suaranya itu intonasinya ada, suaranya muncul kayak gitu. Kemudian mereka juga jadi paham tentang bahasa tubuh, sehingga ketika mereka berbicara, mereka terlihat lebih hidup, lebih menarik seperti itu. Kemudian yang berkesan adalah ada beberapa yang memang didatangkan oleh orang tuanya kepada Pak Dahri, itu mereka untuk persiapan lomba, dan lombanya itu nggak main-main, tingkat nasional. Alhamdulillah dapat juara meskipun harapan 1, tapi itu tingkat nasional kan udah luar biasa. Kemudian ada juga yang diminta untuk belajar ke Kak Dahri itu karena mereka mau seleksi wawancara di perguruan tinggi. Ada yang mau masuk ke SMA Taruna Nusantara, dan alhamdulillah setelah mereka melalui proses wawancara dengan mereka menjawab pertanyaan dengan cara yang sudah Kak Dahri ajarkan, mereka lolos masuk ke STAN dan masuk ke SMA Taruna Nusantara. Ada beberapa yang memang mereka persiapan mengikuti lomba tingkat kabupaten, pemilihan duta-duta anak sekolah, dan alhamdulillah mereka tuh dapat juara favorit, dapat juara 2, dan intinya mereka dapat juara 3 besar seperti itu. Itu yang membuat saya merasa, wah alhamdulillah ya, ilmu yang saya berikan kepada mereka itu punya dampak luar biasa terhadap perjalanan karir mereka seperti itu. Oke. Kak Dahri, sekarang kan zamannya digital ya? Iya, digital media. Nah, banyak orang-orang yang mengekspresikan dirinya seperti
banyak tampil di TikTok, Instagram, dan presentasi online mungkin. Jadi apa sih skill public speaking yang dibutuhkan pada zaman seperti ini? Iya, jadi kalau kemampuan public speaking itu akan sangat bagus ketika satu, mereka menguasai materi. Ya, jadi mereka bisa memilih kata-kata yang pas ketika mau tampil. Kedua, mereka bisa memilih intonasi atau nada suara yang sesuai ketika mereka tampil juga. Kemudian yang ketiga, mereka bisa bagaimana mendukung pesan yang mereka sampaikan itu dengan bahasa tubuh yang sesuai. Karena dalam komunikasi itu ada 3 aspek yang harus mereka kuasai, yaitu verbal, kata-katanya, kedua adalah vokal, suaranya, ketiga adalah facial, itu meliputi ekspresi wajah dan gerakan tangan dan anggota badan yang lainnya. Kemudian adalah bagaimana mereka bisa storytelling. Mereka mampu bercerita banyak hal. Karena kalau live itu kan waktunya lama tuh. Nggak hanya sekedar 5-10 menit. Kalau mereka mampu bercerita, ya, itu mereka akan bisa live itu dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Karena mereka nggak akan kehabisan materi seperti itu. Kemudian adalah yang penting juga kontrol emosi. Kita sering melihat ya di media sosial itu orang bikin video di situ lagi marah-marah atau lagi apa gitu kan yang kurang pantas. Sehingga kalau kita bisa mengontrol emosi, kita bisa membuat konten yang lebih positif untuk kita munculkan di media sosial seperti itu. Oke Kak Dahri, mungkin ini yang terakhir, bisa sih kasih pesan atau motivasinya buat teman-teman yang masih ragu buat memulai belajar public speaking? Ya intinya mulai aja dulu. Mulai aja dulu, mulai belajar dulu, mulai praktek dulu. Prakteknya nggak usah tampil dulu, nggak apa-apa. Jadi tampilnya cukup direkam di kamera, di HP, ya. Atau misalnya prakteknya di dalam kamar, di depan kaca ngomong seperti itu. Nanti kalau misalnya ada sesi diminta untuk tampil, ya udah ambil aja kesempatan itu untuk tampil. Nggak apa-apa misalnya di penampilan pertama masih banyak salah-salahnya. Yang penting itu jadi bahan evaluasi, kemudian untuk penampilan yang berikutnya, yang salah itu diperbaiki. Terus seperti itu. Insya Allah kalau kita terus melakukan yang namanya self-improvement atau pengembangan diri, kita akan menjadi lebih bagus lagi dalam public speaking seperti itu. Oke, mantep banget teman-teman. Terima kasih buat Kak Dahri atas insight-nya. Sama-sama Kak Zaidan. Saya yakin banyak teman-teman yang lebih terinspirasi dan semangat untuk belajar public speaking. Harus dong. Jadi ingat ya teman-teman, public speaking bukan hanya di panggung besar, tapi juga bisa untuk presentasi kelas ya. Nah, kemudian wawancara masuk kampus, wawancara masuk kerja, hingga ngobrol sehari-hari. Betul. Jadi pastikan kalau teman-teman ngerasa ini manfaat banget nih videonya, boleh di-share seperti itu ya. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.